Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Titania, mahasiswa Universitas PGRI Silampari dari Prodi Pendidikan Sejarah, akan menyampaikan video pembelajaran mengenai salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu peran Adnan Kapaugani dalam sejarah dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Adnan Kapaugani atau sering yang disebut Aka Gani lahir di Palembayan, Sumatera Barat pada tanggal 1 September 1905. Ia terlahir sebagai putra ranah Minang. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah rakyat yang bernama Abdul Ghani Sultan Mangkuto dan ibunya bernama Rabaya. Aka Gani menyelesaikan pendidikan awalnya di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Kemudian, ia pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan menengah. Adnan meneruskan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia di Jakarta. Sayangnya, sekolah ini pada tahun 1927 ditutup sehingga Adnan harus melanjutkan sekolah ke AMS atau setingkat SMA zaman Belanda hingga lulus pada tahun 1928. Setahun kemudian, Adnan masuk Sekolah Tinggi Kedokteran GHS atau Geneeskundige Hogeschool, Jakarta dan baru lulus pada tahun 1940. Aka Gani adalah seorang tokoh nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu pendidikan. Berikut ini adalah beberapa kebijakan dan kontribusi Aka Gani dalam dunia pendidikan, yaitu 1. Jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Aka Gani menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Amir Syarifuddin II pada tahun 1947 sampai 1948. Selama masa jabatannya, ia menerapkan berbagai kebijakan untuk membangun dan memperbaiki sistem pendidikan Indonesia yang rusak akibat perang dan pendudukan Jepang. Kebijakan dan kontribusi utama. 1. Rekonstruksi sistem pendidikan pasca perang. Setelah Perang Dunia II dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia mengalami kerusakan yang signifikan. Aka Gani berusaha untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang hancur dan membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak. 2. Pembenahan kurikulum. Gani berupaya memperbarui kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan negara yang baru merdeka. Ia menekankan pentingnya pendidikan dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme serta patriotisme dalam pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Pengembangan pendidikan. Aka Gani mendorong pengembangan pendidikan tinggi untuk menghasilkan tenaga ahli yang diperlukan dalam berbagai bidang pembangunan nasional. Ini termasuk peningkatan kualitas pengajaran dan fasilitas di universitas-universitas. 4. Peningkatan akses pendidikan. Salah satu fokus utama Gani adalah meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Ia berusaha untuk memastikan bahwa pendidikan dapat dijangkau oleh anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, termasuk perempuan dan kelompok marginal. 5. Pelatihan guru. Menyadari pentingnya kualitas pengajaran, Aka Gani mendorong program pelatihan bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Ini termasuk pelatihan metode pengajaran yang lebih modern dan efektif. 6. Promosi pendidikan kesehatan dan kebersihan. Selain pendidikan formal, Gani juga mendorong pendidikan kesehatan dan kebersihan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak sekolah. Kemudian, dampak dan legasi. Pemulihan dan peningkatan sistem pendidikan. Kebijakan-kebijakan Aka Gani membantu memulihkan dan meningkatkan sistem pendidikan Indonesia setelah masa sulit pasca perang dan kemerdekaan. Ini mencakup perbaikan infrastruktur, kurikulum, dan
pengajaran. Kesadaran nasionalisme. Dengan memasukkan materi-materi yang menekankan nasionalisme dan sejarah, perjuangan kemerdekaan Akagani berperan dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap identitas nasional dan semangat kebangsaan. Akses pendidikan yang lebih merata. Usaha dalam meningkatkan akses pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat membantu mengurangi kesenjangan dalam kesempatan pendidikan dan memperdayakan